Nih yang lagi rame nih, sejumlah pencari kerja dimintai uang hingga 1,7. Nih ya, Mr. RI ya, sis harapan masa depan suram. Boleh tak jelaskan video ini apa? Murah sekali harganya kamu. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Sudah sejak zaman dahulu geng, netizen Indonesia dan Malaysia ini ada case ataupun pro dan kontra, dan baru-baru ini itu sangatlah viral sekali perdebatan antara netizen Indonesia dan juga di Malaysia yang sangatlah viral, dan ini macam adu cerdas, adu realita, adu kenyataan, saling membela negaranya masing-masing. Yang satu itu membela negara yang masing-masing, yang satunya itu untuk memperjuangkan negaranya yang masing-masing, akan tetapi berbeda caranya, yaitu salah satu seorang wanita yang saat ini tuh berada di Malaysia, nama akun TikToknya yaitu Jantung Pingsang, dan juga Misteri. Ini seorang Cindo ataupun Cina Indonesia yang membahas tentang Malaysia. Saat ini seorang Misteri ini dikecam habis-habisan dengan jantung pisang. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita tengok macam mana pendapat dia orang. Nih yang lagi rame nih, sejumlah pencari kerja dimintai uang hingga 1,7. Nih ya, Mr. RI ya, sis harapan masa depan suram. Waduh. Boleh tak jelaskan video ini apa? Boleh tak? Mr. RI yang dimana Anda mengatakan lebih baik kerja di negara sendiri dengan gaji yang besar ya. Coba lihat ini ya, para pencari kerja ditipu ya, ditipu. Dahlah sulit mencari pekerjaan, lepas tuh dibuka pula seakan-akan membuka lowongan pekerjaan dengan dimintai uang biaya 1.700.000 berapa? Tapi akhirnya itu semua penipuan. Wah. Kita ya, lapangan kita lihat ya. Di lapangan yang terjadi seperti ini yang kita lihat ya. Bukan hanya ya ambil data dari Google ya, informasikan, bukan. Mr. RI ya. Mr. RI kan selalu berbicara ya. Di negara kita itu lowongan pekerjaan banyak, dan Sis Ain harapan masa depan suram itu mengatakan lebih bagus kerja di Indonesia, sekarang gajinya bla 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 bla. Tapi coba lihat ini kenyataan di lapangan ya. Lihat fakta yang ada. Ini saya pernah ngalami hal macam ini geng. Sewaktu dulu saya itu belum bekerja ke Malaysia, jadinya saya jadi curhat sendiri ya. Dulu itu sebelum saya bekerja di Malaysia, saya itu bekerja di Indonesia sini. Saya itu di industri atau di pabrik geng, di pabrik plywood ya, ataupun triplek gitu kalau di Indonesia. Nah di situ karena saya itu mempunyai ijazah ya, sebenarnya mampu sih ijazah saya, karena persyaratannya itu banyak geng. Harus menyertakan ijazah minimal itu ijazah SMP, SKCK, surat kuning, fotokopi KTP, kartu keluarga, dan lain-lainnya. Itu banyak sangat. Sudah saya sodorkan, akan tetapi sesampai di sana itu belum ada panggilan sampai lama itu geng. Sampai lama belum ada panggilan, dan akhirnya saya itu main-main lah ke tempat sana. Di tempat tukang parkir itu ada salah satu satpam di pabrik itu. Saya tak sebutkan lah pabrik itu apa. Nah di situ dia itu menawarkan pekerjaan ya di pabrik yang mau saya kerjakan itu geng.
yang mau saya ingin kerja itu. Di situ gajinya itu dalam 1 bulan 1.500.000. Waktu dulu itu di tahun 2014 ya. Saya ke Malaysia itu di tahun pertama ke Malaysia itu tahun 2015. Gajinya itu 1.500.000. Oke, itu sesuai basic di kampung saya di Blitar itu, geng. Sementara dia orang itu meminta 2 juta, geng. 2 juta. Tapi pasti ada jaminannya masuk ke situ. Memang saya ini orang bodoh, memang saya ini rakyat kecil. Cuman di dalam pikiran saya waktu itu, saya ini mencari kerja, bukan membuang kerja tanpa ada benda. Kecuali kalau saya beli ada barang, nah kita terima, kita boleh keluarkan uang. Nah ini kita mau cari kerja, mau cari uang dimintain macam itu. Itu ada yang mengalami salah satu sahabat saya sendiri di waktu saya mau bekerja itu kan saya bukan hanya 1 orang. Dia orang ada beberapa orang lah kawan-kawan saya itu ada beberapa yang ikut di situ. Sesampai dia orang sudah bayar, guys, sudah bayar. Itu ternyata satpamnya itu sudah mau resign dari pabrik itu. Dan akhirnya dia orang itu kena tipu lah. Dan itu banyak hal di Indonesia yang berbuat macam itu dan banyak juga orang yang percaya. Kenapa kita orang ini sangat-sangatlah percaya kepada orang-orang yang macam itu? Karena memang sangatlah susah untuk mencari pekerjaan, geng. Gimana nggak susah, geng? Gina ini mau kerja apa lagi coba yang bisa menghasilkan? Mau kerja di pertanian itu belum gimana, geng? Itu kira nasib gitu, geng. Dan semua itu mahal. Ada juga loh, geng, para petani yang menangis-nangis. Ini videonya saya ada. Murah sekali harganya kamu. Tidak ke Jakarta pakai ini apa murah sekali harganya jagung. Tolong dikasih ini harganya jagung. Di mana aku mengadu ini? Kenapa, Bu? Kenapa? Kenapa? Masya Allah. Murah sekali harganya kamu. Tidak ke Jakarta pakai ini apa murah sekali harganya jagung. Tolong dikasih ini harganya jagung. Di mana aku mengadu ini? Kenapa, Bu? Kenapa? Kenapa? Kenapa, geng? Kenapa dia orang itu menangis sampai macam itu? Karena dia orang itu bingung. Seorang petani itu bingung mau mengadu kepada siapa. Kalau seorang petani itu tak dapat untung. Harga jagung, penjual jagung dari petani itu murah. Waktu kita mau tanam itu juga membutuhkan modal, mau bajak sawah dan lain-lainnya. Apalagi pupuk ini yang menjadi masalah sampai saat ini, geng. Karena kita sebagai petani, saya pun juga sebagai petani ya, geng, pekerjaan saya itu tak semudah apa yang kita bayangkan, geng. Dan tak semulus yang di berita-berita besar itu, geng, yang katanya pupuk bersubsidi itu sangatlah mudah didapat. Tapi setelah kita turun terjun ke lapangan, saya nggak tahu ya, ini mohon maaf ya, nggak tahu ini meluas atau di sebagian tempat saja, saya kurang paham. Tapi yang pasti di tempat saya ini kalau nak mencari pupuk yang bersubsidi itu sangatlah susah, sayang. Kita harus mempunyai kelompok pertanian, dan kita nak masuk ke kelompok pertanian itu pun juga tak mudah. Kadang-kadang kita pun juga tak ada masa, ya kan, dan ya macam itu, gini. Apalagi belum lagi nanti ada penyakit macam ulat, jamur, itu juga sudah menghancurkan panen kita, atau bisa dikatakan gagal panen. Jadi kalau harga jagungnya itu tak sesuai dengan modal yang kita keluarkan, ya wajar saja para petani itu menangis macam di video tersebut itu. Dan dampaknya
susah lapangan pekerjaan di Indonesia, itu ada juga yang turun ke jalanan sampai menurut saya ini sangatlah bahaya, geng. Gak apa-apa, di sini aja. Nyalap ya, guys. Dekat banget lu jaraknya, lu bahaya banget sih. Udah terbiasa ini. Bapak tadi minta martabak nggak dikasih, makanya Minta Bapak keluarin surat martabak. ini. Nah, Bapak ini, Bapak tugas kalau mau minta makan kita kasih. Nama Bapak siapa? Tolong buka dulu Pak itu, buka dulu. Saya konten kreator, saya bisa viralkan Bapak. Buka nama Bapak, buka. Bapak minta martabak nggak dikasih, Bapak keluarkan surat ini, nggak boleh berjualan. Bapak jangan jadi kayak preman. Bapak pakai dinas, Bapak sadar ya Pak ya. Buka nama Bapak, tolong buka. Buka nama Bapak dulu, siapa namanya. Saya nggak ngada-ngada, saya berani. Ini saya viralkan ke Bobby langsung. Bapak jangan manfaatkan kesempatan ini. Nah ini tengok, ada berapa orang semua nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah nih lihat. Gara-gara minta martabak nggak dikasih, kita dilarang jual. Hanya minta martabak, geng, tak dikasih karena belum mendapatkan keuntungan. Lalu pihak polisi itu memberikan surat tak boleh berniagaan di situ, di tepi jalan. Ya mungkin kalau saya nilai ya semuanya itu salah ya. Polisi itu melarang mungkin karena tempatnya itu agak berbahaya. Tapi janganlah meminta martabat itu sebagai alasan untuk mengusir. Gitulah Pak, karena kita ini saling, atau janganlah mengusir atau dibagi tempat, silahkan pindah tempat ke sana ke lain, atau diberi tujuan ke sebelah sana boleh berjualan macam itu. Jangan mematikan orang rakyat kecil yang mencari rezeki loh Pak. Kasihan Pak, di Indonesia ini mau mencari pekerjaan itu sudah susah. Dulu di waktu saya itu bekerja di Malaysia, itu pun saya tak percaya, sangat tak percaya kan. Kalau di Indonesia itu memang betul-betul susah nak cari pekerjaan, karena saya tengok di konten-konten orang lain itu di Indonesia itu sudah sangatlah jauh berbeda daripada dulu. Pekerjaan itu sangatlah mudah, semua kemajuannya itu sudah meningkat. Ketika saya pulang dari Malaysia, memang sudah ada kenaikan, namanya negara kita ini masih negara pembangunan ya. Tapi setelah saya pulang kampung, lihat di sekeliling saya ini, waduh, masih banyak orang yang menjadi pengangguran. Dan saya pun tengokannya pun macam nangis juga, tapi macam mana lagi, saya nak mau bantu pun saya belum punya usaha, mau buka lapangan pekerjaan pun belum boleh. Jadi doakan saja lagi, semoga saja nanti saya boleh membuka lapangan pekerjaan. Kembali lagi ke topik ataupun polisinya tadi ya. Polisi tadi itu, apakah kalau dari atasan itu dibiarkan atau gimana? Sebenarnya ketat, geng. Ketat sebenarnya. Dari pihak kepolisian, dari atas sebenarnya cukup tegas. Bahkan kalau sampai ada video macam ini, kalau videonya ini betul-betul detail, langsung dicopot jadi jabatan ataupun dipecat, geng. Ada videonya, ini saya tunjukkan kepada orang semua. Silahkan para media, silahkan videokan semua polisi yang ada di jalan. Ini saya perintah saya, ya. Saya langsung pecat. Begitu ada videonya, kita periksa benar, kita pecat hari itu, telanjangin dia. Ya, keras sekali kita. Karena kenapa? Udah cukup.
negara memberikan kepada mereka, tidak kurang lagi sekarang. Ya, biaya operasionalnya itu besar sekali sekarang. Ya, gitu. Polres Poldanya apa nggak jalan ini Pak? Bagaimana? Polres sama Poldanya apa tidak? Kapoldanya kita copot, saya nggak main. Kapoldanya kita copot, saya nggak main-main kalau saya. Yang saranin adik dagang di pinggir jalan ini siapa? Toke. Tokenya orang mana? Orang kampung juga. Oh, jadi Toke yang suruh dagang pas memang di pinggir jalan ini. Wah, ini kelewatan nih, geng. Memang nggak bisa mundur lagi. Bisa, Bang, tak tahu juga tadi Toke yang taruh di sini. Oh, kira-kira adik kalau dagang di sini, ini kan badan jalan nih, aspal, bahaya nggak? Saya tidak jalan. Tahu ya, bahaya ya. Kita nggak tahu juga kan Toke bos yang taruh di sini kan. Ya. Kita. Jadi gini, saya nggak membolehkan juga nggak melarang. Namanya juga kita cari rezeki kan, cari nafkah buat makan. Tapi kira-kira ini kan lalu lintas jalan lurus, rawan laka lantas di sini. Banyak supir-supir kecepatan tinggi, kadang-kadang oleng mengantuk. Kira-kira bahaya nggak dagangnya memang? Ini kan di aspal nih kan? Bahaya. Kita habis. Makanya itu saya tanya, kenapa nggak sedikit mundur tuh di situ? Ini kan memang lihat ya, kamu memang makan badan jalan. Kan aku nggak tahu juga kan. Ya. Baru hari ini jualan. Tokenya tuh orang dewasa kan? Iya, 25, 27 lah. Bukan anak-anak lagi kan? Berarti tahu ya? Itu yang di sana satu toke juga. Iya, juga. Kamu umurnya berapa? 17. 17 tahun. Masuk 18. Kalau boleh saya saran, kasih tahu sama toke, telepon tokenya, kata Pak Polantas agak munduran dikit dagangannya. Supaya Ini polisi yang keren ini, geng. Benar-benar mengayomi rakyatnya kalau ini. Bukannya mengusir tapi memberi arahan dan juga memberi solusi. Dia orang itu juga tak minta-minta pun. Dia tak minta-minta, tak berucap kasar, tak berucap keras, lemah lembut, cara cakapnya itu juga sangat sopan. Inilah polis-polis yang macam ini, geng, yang harus dicontoh. Bukannya polis tapi hatinya itu pungli. Wah, ini yang harus dicontoh nih. Semoga video ini boleh sampai dengan polis-polis, dan semoga polis-polis di Indonesia ataupun jabatan-jabatan kita ini lebih diberi kesadaran diri ya, dan agar Indonesia ini cepat maju lah ya, macam negara-negara Asia lainnya. Dan mohon maaf sekali tadi itu awalnya pembahasannya itu tentang misteri dan juga jantung pisang. Kenapa kita ini boleh sampai ke polisi, sampai ke perdagangan, pertanian dan lain-lainnya. Saya pun tak tahu entah kenapa ini. Tapi nggak apa-apa lah ya, geng. Semoga dengan semua video yang saya tayangkan ini ada manfaatnya. Bukan berarti saya ini menunjukkan kejelekan ataupun keburukan di Indonesia, melainkan orang itu yang mempunyai rezeki lebih janganlah sombong. Masih ada orang yang di bawah kalian dan dia orang itu masih merasa bersyukur. Jadi orang yang mempunyai harta yang lebih jangan sombong. Intinya jangan sombong. Roda ini berputar, kadang di atas kadang juga di bawah. Sewaktu di atas janganlah sombong, sewaktu di bawah kita harus berjuang agar boleh macam di atas. Tapi nanti kalau sudah sampai di atas kita tetap rendah hati, jaga attitude, jaga kesopanan. Jadi dengan semua video yang saya tayangkan ini semoga ada manfaatnya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.